Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, ternyata masalah itu nikmat loh. Duh, nikmat, sakitnya luar biasa. Kenapa bisa jadi nikmat? Ya, menurut saya masalah itu adalah nikmat. Kenapa? Ketika kita ditimpa suatu kesusahan, berarti Allah lagi memperhatikan kita agar kita lebih dewasa dalam menghadapi hidup ini. Ketika kita ditimpa musibah juga berarti Allah ingin agar kita mendekat kepadanya. Ketika kita ditimpa kesusahan, berarti Allah juga menyediakan untuk kita kemudahan. Karena sesungguhnya di balik masalah itu ada proses pendewasaan, di balik masalah itu ada hikmah, dan di balik masalah itu ada pesan dari Allah. Sesuai dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Adapun kenapa saya katakan masalah itu nikmat, karena sebenarnya Allah mendatangkan masalah itu agar kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak mempunyai apa-apa, yang kosong, yang memang betul-betul kita sesungguhnya kita miskin, yang kayak itu hanya milik Allah gitu. Kenapa saya bilang ya Allah ingin memberitahu kepada kita tentang fitrah kita yang sesungguhnya. Selama ini kita menganggap, kita satu contoh aja, kita yang banyak dikeluh kesahkan oleh seorang ibu, banyak yang bertanya kepada saya tentang anaknya yang nakal, anak yang begini, padahal dia sudah menjadi orang yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin segalanya gitu ya. Namun kenapa anak-anaknya kok menjadi nakal? Oke. Selama ini dia menganggap usaha dia dalam memperbaiki diri dia untuk ke jalan Allah, ibadah, sholat, dan segalanya itu akan membuahkan hasil. Dan selama ini dia menganggap itu karena usaha dirinya gitu. Dan selama ini juga dia menganggap bahkan ada seorang bapaknya itu merupakan seorang ulama, atau bapaknya seorang yang dianggap di situ gitu ya, yang selalu, dan ibunya juga adalah orang yang diseganin gitu. Namun tiba-tiba memiliki anak yang luar biasa nakalnya. Kenapa Allah jadikan itu masalah? Karena Allah ingin membuang kemelekatan, keakuan dari orang tuanya tadi. Kenapa orang tuanya menganggap bahwa apapun yang dilakukan itu karena dia gitu. Aku bisa sholat ya karena aku yang mau sholat. Aku bisa ibadah ya karena aku yang mau ibadah. Dan aku bisa berbuat baik itu juga karena aku. Lalu apalagi? Dan anak ini juga karena aku. Dia bisa hidup, tumbuh besar itu juga karena aku. Dan dia menganggap anaknya itu adalah miliknya. Padahal sebenarnya anak itu adalah milik Allah. Bahkan kita bisa beribadah, itu juga karena Allah yang menggerakkan kita untuk beribadah. Kita bisa membaca Al-Quran sehari 1 juz, itu juga karena Allah yang memudahkan kita untuk mengaji. Kita bisa sholat tahajud di malam hari, itu juga karena Allah yang membuat kita untuk bangun dan memudahkan kita melakukan sholat tahajud. Nah, di saat lalu bagaimana kondisinya? Nah, begitu kita sudah tahu ya bahwa sesungguhnya masalah itu Allah datangkan untuk membuang kemelekatan di dalam diri kita, bahwa mengakui itu kita semua itu juga adalah kemelekatan gitu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus membuang, karena sesungguhnya Allah itu maha pecemburu dan sangat cemburu. Jadi hati-hati bagi siapapun juga yang mencintai selain Allah, maka akan Allah ambil dia. Jika engkau mencintai hartamu, maka Allah akan mengambil hartamu sedikit demi sedikit. Jika engkau terlalu mencintai anak-anakmu, maka Allah akan ambil anak-anakmu. Dan jika engkau terlalu mencintai jabatanmu, maka Allah akan membuat engkau akan terlena dengan jabatanmu, atau bisa jadi Allah akan menjatuhkanmu dari tempat yang tertinggi. Agar apa? Agar kita kembali lagi, supaya kita hanya mencintai Allah. Tiada lain yang kita cintain selain Allah. Nah, jadi karena sesungguhnya dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya Allah cemburu, dan cemburunya Allah itu ketika seseorang melanggar apa yang diharamkan kepadanya. Nah, maksudnya itu di sini ya, kita satu contoh gitu. Ada yang bertanya kepada saya gitu, dia menginginkan anaknya menjadi rajin ibadah, rajin
mengaji, kemudian memiliki akhlak dan adat gitu ya. Namun dia lupa gitu bahwa sesungguhnya apakah dia selama ini sudah punya adab kepada Allah atau tidak. Kenapa saya bilang apakah dia sudah memiliki adab kepada Allah atau tidak? Dia menganggap bahwa anak itu adalah milik dia, padahal sesungguhnya anak itu adalah amanah yang Allah bagi untuk kita. Amanah yang Allah berikan untuk kita bimbing. Tugas kita hanya menyampaikan, membimbing. Selebihnya Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang memudahkan. Nah, lalu bagaimana pendekatannya? Pendekatannya yaitu dengan cara langit. Ya, selain kita mengingatkan, yang kedua kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah lembutkan hatinya dan hati kita sendiri gitu loh. Kenapa? Karena takutnya di saat dalam hal mendidik itu akan timbul lagi keakuan bahwa anak itu milikku, diri ini milikku. Allah tidak mau, karena sesungguhnya kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Segalanya itu adalah milik Allah. Nah, kita serahkan semuanya kepada Allah, kita memohon kepada Allah. Nah, lalu yang ketiga bagaimana? Kita lakukan, kita sampaikan dengan lembah lembut, dengan berkasih sayang, sehingga membuat dia menjadi nyaman. Jadi intinya kita kembalikan semuanya kepada Allah. Nah, betapa nikmatnya masalah itu ya. Jadi tiada yang sia-sia Allah berikan kepada kita melainkan untuk keselamatan kita. Bahkan nikmat, bahkan masalah yang selama ini kita anggap ada sesuatu yang sangat berat, ternyata di balik itu semua Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu dosa-dosa kita diampuni, dan Allah ingin mengembalikan fitrah kita yang sesungguhnya kita tidak memiliki apa-apa dan kita tidak mempunyai daya dan upaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.